Masya Allah, berbahagia sekali sahabat semua. Kangen ya, beberapa pekan, berapa pekan teman-teman. Nggak bersua bersama ya, seperti lama. Dan malam hari ini, Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bermuajah kembali bersama-sama di sini. Masya Allah, luar biasa. Di situasi setelah menjalankan 1 bulan penuh ya berpuasa, kemudian ada Hari Raya Idul Fitri, terlihat semuanya ya cerah seluruhnya Insya Allah ya, walaupun ada ditutup kameranya nih. Dan teman-teman belum full ya yang hadir ya. Seperti biasanya itu sampai 60 ya, tetapi mungkin masih dalam perjalanan mudik ya, kemudian belum sampai ada di rumah, dan mungkin masih ada silaturahim dan lain-lain ya. Teman-teman semua kita maklumi, karena saya pun baru saja sampai ada di rumah tadi ya jam 3 ya. Waalaikumsalam Bunda Swaibah ya. Dan kemudian langsung untuk persiapan banyak sekali ya tugas besok hari, karena sudah mulai ada aktivitas di kantor dan juga di usaha saya, dan juga alhamdulillah malam hari ini pun ya kita semua sudah on kembali untuk bisa membooster energi kuantum kita ya, energi spiritual kita, untuk selalu upgrade dan update ya teman-teman. Karena kalau tidak di booster seperti ini, benar-benar teman-teman ya, kita seperti tergerus ya, tergerus situasi yang mungkin zona nyaman gitu ya, posisi enak gitu ya, ternyata itu yang membuat kita semakin terlena dan tiba-tiba saja kayak ndak berdaya gitu ya, ndak ada daya yang lebih kuat lagi untuk melangkah atau fight ya saat ada tumbukan apalagi gitu ya. Jadi tidak mudah melangkahnya atau tidak ringan gitu ya. Tetapi dengan ada kegiatan seperti ini, kita benar-benar menyadari gitu ya, kita itu butuh namanya booster ya, butuh yang namanya kita penarik semangat kembali dalam menjemput keajaiban-keajaibannya ya. Alhamdulillah dibersamai dengan ilmu-ilmu mana rezeki, dan juga ada amalannya yaitu Al-Waqiah berjamaah, dan juga ada bacaan-bacaan yang lainnya tentunya ya. Nah teman-teman semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam. Masya Allah, meriah sekali ya Bunda Rosnida, ya juga ada Bunda Muti dan teman-teman semua ya. Bismillah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mengucap syukur kepada Allah, segala puji baginya yang memberikan kita nikmat iman dan Islam serta kesehatan pada malam hari ini. Akhirnya kita bisa bersua kembali ya teman-teman semua, setelah kita 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa ya. Masya Allah, kita semua berdoa, dan saya mendoakan ya teman-teman semua ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kemudian mendapatkan ampunannya, karena tujuan kita beribadah adalah untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang karena apa teman-teman semua, kita cenderungnya melakukan ada perisai yang tak disadari gitu ya, dari pikiran, dari lisan gitu ya, kemudian apalagi dari perasaan gitu ya, tak terasa gitu ya, padahal sudah berhati-hati gitu ya. Contohnya saya kemarin gitu ya, berbicara dengan cucu saya gitu ya, yang nadanya sebenarnya baik gitu ya, tapi ternyata dikoreksi oleh opanya ya. Alhamdulillah gitu ya, besok lagi tidak seperti itu, alhamdulillah ya ya mas gitu. Padahal maksudnya baik gitu ya, tapi ya memang seperti itu ya. Pada waktu kita sudah tahu ilmu mana rezeki, apalagi dalam satu keluarga itu, akhirnya saling untuk mengingatkan, dan saat kita diingatkan pun dengan lapang gitu, oh iya ya gitu ya, Mbak ampuni saya yang salah gitu ya. Jadi kita tidak ada baper lagi, tidak ada marah gitu ya. Iya udah, karena saya dibenahin gitu ya, saya yang juga harus memperbaiki diri gitu ya. Saya ucapkan teman-teman semua selamat untuk mengupgrade kembali ya energi kita setelah 1 bulan penuh kita berpuasa dan merayakan hari raya ya Idul Fitri ya. Insya Allah di sini kita berkumpul dalam
majelis yang penuh berkah. Tak lupa ya teman-teman, kami ucapkan ya tentunya dari tim Arta ya, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf ya teman-teman, lahir dan batin benar-benar dengan tulus ya. Semoga di hari yang fitri ini ya, di hati kita semua semakin bersih jiwa kita, rezekinya juga semakin berkah, dan kemudian hati kita selalu dipenuhi dengan kebahagiaan. Bulan Ramadan, sahabat, telah berlalu. Hari raya datang, kita sambut dengan hati yang penuh gembira. Saatnya ilmu sekarang ini kita tambah selalu agar rezeki makin terbuka. Ya Masya Allah. Sahabat semua, kita tentunya ingin ya rezeki kita semakin luas, semakin berkah, kemudian mendatangkan ketenangan ya. Nah, Allah sudah menjanjikan ada di Al-Qur'an, atulah ayat 2 sampai dengan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syaratnya apa? Kita takwa gitu ya. Kita mau untuk mematuhi apa saja perintah dari Allah dan meninggalkan apa saja yang Allah larang gitu ya. Nah, pada hari ini kita nanti akan membahas sebuah jurus yang powerful ya, karena untuk bisa membentengi diri kita dari hal-hal yang mungkin nanti menyebabkan ada perisai gitu ya, yang di sini ilmunya benar-benar bermagnet rezeki. Nah, bagaimana untuk nanti kita bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai sumber rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang nanti kita akan ada riadohnya, yaitu dengan al-waqi'ah berjamaah. Nah, teman-teman semua, untuk kita bisa simak ya dengan penuh kesungguhan hati ya, materi yang akan dibawakan oleh Bunda Pita. Bagaimana nih cara untuk menghadapi si tukang bully gitu ya. Tentunya ada jurus-jurus magnet rezeki yang diramu gitu, tapi bisa jadi ya ada trik tersendiri ini dari Bunda Pita. Bagaimana untuk bisa kita selalu mendapatkan ada rezeki yang berlimpah walaupun ada tumbukan. Tumbukan apa nih? Tumbukan si tukang bully. Kita tetap keren gitu ya. Nah, akhirnya Allah selalu lapangkan rezeki kita. Nah, menjadikan juga kehidupan kita makin berkah, bahagia dunia akhirat. Nah, bagaimanakah cara untuk menghadapi si tukang bully, teman-teman semua? Mari kita sambut beliau yang luar biasa, Bunda Pita dan Winda Nariswari. Tepuk tangannya. Silakan Bunda Pita. Ya, terima kasih Bunda Susan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku privat RFFLOP yang saya cintai dan saya banggakan, apa kabarnya setelah lebaran ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, ajaib ya. Bagaimana pengalaman lebarannya kemarin teman-teman? Ya, alhamdulillah kita masih di bulan Syawal. Kita sudah ada di tanggal 4 Syawal ya. Kurang dan lebihnya dari saya pribadi memohon maaf ya atas segala ketidaktepatan apabila dalam 1 tahun terakhir atau kemudian di bulan Ramadan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Dari kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan benar-benar kita menjadi orang yang kembali fitrah ya, suci kembali. Seharusnya ketika kita sudah menyandang mendapatkan ampunan dari Allah ketika bulan Syawal ini, kita itu mendapat energi ajaib yang luar biasa. Nah, apa itu? Kan selama 1 bulan kemarin kita sudah digodok di kawah canda di muka. Sering kali kita dengar ceramah-ceramah harus banyakin ibadah begini begitu, buka perisai dan lain sebagainya, mencari Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Nah, 1 bulan nih harusnya buka perisai 1 bulan ini sudah nampak efeknya. Apa efeknya? Dapat keajaiban ada. Saya dapat testimoni Bunda Susan dari salah satu jamaah kita yang pada pekan ini melaksanakan umroh ajaib bersama dengan anandanya, yaitu Bunda
Ratna Dewanti ya, Bunda Ati dari Yogyakarta mendapat keajaiban dapat umroh ya bersama dengan anaknya. Ini luar biasa banget gitu kan. Setelah menghapus perisai 1 bulan, kemudian benar-benar merilis semua persoalan ya, kita bisa mendapatkan keajaiban. Nah, teman-teman, kita flashback dulu ke belakang 1 bulan kemarin ya. Di bulan Ramadan kita diisyaratkan oleh Allah untuk menggait ya, istilahnya memancing atau mengambil pahala ibadah sebanyak-banyaknya. Dan itu seharusnya bisa menimbulkan efek atau jejak buat diri kita. Gitu, harusnya. Nah, apakah setelah bulan Ramadan selesai kita bisa menyelesaikan, istilahnya tetap melanjutkan amalan-amalan ibadah yang pernah kita lakukan selama 1 bulan kemarin? Nah, teman-teman, saya bulan Ramadan. Nah, yang saya tanyakan adalah, ketika bulan Ramadan kemarin teman-teman bisa mungkin hatam 1 kali baca Al-Quran ya, 1 kitab 30 juz. Nah, di bulan-bulan biasa, apakah teman-teman bisa memecahkan rekor seperti yang ada di bulan Ramadan? Bisa nggak? Nah, pertanyaan dan tantangannya itu mempertahankan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Meski kita skip salat tarawih, apakah kita bisa continue melanjutkan baca Al-Qurannya? Kemarin hatam berapa kali Bunda Rosnidar? 5 kali kah? 10 kali kah? Apakah nanti bulan Syawal 2 kali hatam? Alhamdulillah. Apakah bulan Syawal, bulan-bulan depannya gitu bisa dilanjutkan 2 kali hatam setiap bulannya? Ada nggak? Nah, kami doakan ya teman-teman semuanya yang ada di grup ini bisa senantiasa untuk mengistiqomahkan ibadahnya ya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan dari hamba-hamba umat Rasulullah ya, yang senantiasa mendapatkan bimbingan syafaat dari beliau. Kemudian kelak nanti kita akan berjumpa dengan Rasulullah di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang berbahagia ya, sebelum saya mulai materi kita pada malam hari ini, kita doa bareng-bareng yuk. Saya doakan teman-teman yang ada di dalam ruangan Zoom ini senantiasa sehat walafiat, sehatnya paripurna, diberikan rezeki yang barokah, lancar, ada di mana-mana, tembus 5 miliar per bulan. Teman-teman semuanya memiliki anak-anak yang saleh dan salehah, memiliki pasangan suami, pasangan istri yang taat dan setia. Rezekinya ada di mana-mana, bisa umroh dan mengumrohkan, haji dan menghajikan. Insya Allah kita semuanya wafat husnul hati, diberi syafaat oleh Rasulullah hingga ditempatkan di surga terbaik berjumpa dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang berbahagia, di dalam ruangan ini ya, biasanya ketika sudah mendekati jam 8 ada 40-an orang, ada 50-an orang. Nah, saya memahami bahwa kita masih dalam suasana hari raya. Tapi sesibuk apapun kita usahakan ya, untuk energi baik Ramadan itu tetap dilanjutkan ya. Kenapa kemarin RFFLOP banyak yang japri, kenapa berhenti 1 pekan? Ya kan karena hari Ahadnya kita sudah H-1. Barangkali ada teman-teman yang persiapan mudik ya kan. Kemudian barangkali ada teman-teman yang sedang sibuk membuat opor dan lain sebagainya gitu. Jadi kita break 1 kali RFFLOP ya, seharusnya bisa kita laksanakan 30 Maret kemarin, tapi kita libur dulu gitu kan. Kemudian untuk kelas terapi Bun ada nggak? Belum ada karena Bunda Susan juga masih syafa dan baru kembali tadi pagi ya Bunda Susan. Baru saja. Ya luar biasa. Bunda Susan strong gitu ya. Habis mudik langsung kita riadah gitu. Ya kan? Nah, dengan semangatnya dari Ustadz Nasrullah, dengan semangatnya dari Bunda Susan, seharusnya kita semua juga bisa bersemangat. Tapi kita doakan bareng-bareng teman-teman yang belum bisa masuk Zoom pada kesempatan malam hari ini, semoga dimudahkan, dilancarkan dan diistiqomahkan dalam belajarnya. Oke? Dan langsung aja kita akan membahas ya hal yang sering kali terjadi pada diri kita ya ketika kita menghadapi hari raya ya. Banyak dari kita yang mengalami kejadian ini dalam hari raya, apalagi ketika momen berkumpul dengan keluarga itu tuh seringnya kita itu mendapatkan perkataan yang kurang menyenangkan. Kadang-kadang juga
ada hal yang dijadikan ajang pamer dan lain sebagainya di hari raya gitu. Nah, hal inilah yang seharusnya bisa kita hindari. Kita tidak termasuk dalam golongan ya orang-orang yang suka membuli ini gitu. Nah, jelas yang namanya bullying, ya bullying itu tidak baik buat menjaga energi keajaibannya kita. Saya izin share screen dulu. Sudah nampak gambar saya? Sudah, Sudah nampak ya? sudah Kelihatan? kelihatan. Oke. Saya lanjut. Nah, panduan cara menghadapi si tukang balik. Nah, tukang bully. Bully itu adalah orang yang suka menghina, mengatakan hal yang tidak baik tentang kita. Padahal kita tidak pernah melakukan cap yang dia sematkan. Umpama orang kadang suka melihat fisik kita ya. Kadang tiba-tiba komen gitu. Aduh, Bunda Vita sekarang jerawatnya banyak gitu. Kadang kayak gitu loh ya kan. Itu sih komen sederhana. Kadang-kadang ya yang namanya bully adalah perkataan-perkataan menyakitkan atau melabeli seseorang dengan ketidakdisiplinan kata yang itu membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman gitu kan. Nah, umpama ya, kita memang sudah tahu kita belum kaya, ada di rumah yang sederhana, rumahnya belum besar gitu kan. Nah, tiba-tiba ketika kumpul dengan anggota keluarga di hari raya gitu kan, ada keluarga yang ngatain gini, rumah kamu kok kecil banget, mirip dengan garasiku gitu. Gedenya aja lebih gedean garasiku. Nah, ketika Anda mendengar perkataan demikian, sakit hati nggak tuh? Gitu. Kalau teman-teman merasa sakit hati, kemudian dimasukkan ke dalam hati, akhirnya akan menjadi kemelekatan. Tapi kalau teman-teman nanti bisa mengatasinya, maka ya teman-teman akan mendapatkan keajaiban. Nah, tapi kan momen hari raya ini kan dekat dengan yang namanya silaturahmi. Tapi banyak orang yang tidak paham bahwa sekedar mengunjungi. Silaturahmi itu bukan hanya sekedar pergi berkunjung ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C sambil bilang minal aidin ya, duduk-duduk makan kue, makan ketupat ya. Tapi makna dari silaturahmi ini ya sebenarnya ya lebih dalam dan lebih daripada itu. Maka Rasulullah bilang berpesan, kenapa hari raya itu dijadikan sebagai ajang untuk berkumpul? Karena di sana terlekat ya hadis yang berbunyi, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Nah, kalau teman-teman ingin ya mendapatkan rezeki yang luas, makanya di Indonesia ada tradisi ketika mendengar hadis ini, saya harus mudik, ketemu dengan orang tua dan keluarga di kampung supaya rezeki saya luas. Maka dibela-belain berdesak-desakan, ya kan? Di angkot, di bis, di stasiun, di bandara. Tujuannya ingin meluaskan rezeki untuk dirinya sendiri. Gitu. Dia berusaha untuk menyambung tali silaturahmi dengan keluarganya di kampung. Itu bagus, the best. Gitu. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah juga berkata, kekerabatan itu berada di arsy. Ia berkata, siapa yang menyambung silaturahmi, siapa yang menyambungku, niscaya Allah akan menyambungkan kepadanya kebaikan. Dan siapa yang memutusku, maka Allah akan memutus kebaikan darinya. Maka ketika kita tidak mau memaafkan orang lain, berarti kita seperti memutuskan tali silaturahmi kepada orang lain. Maka terputuslah ya kebaikan yang akan kita peroleh. Maka hati-hati. Maka ketika kita sedang berlebaran, bukan hanya sekedar untuk silaturahmi saja, tetapi ada makna-makna tersembunyi dari energi silaturahmi ini yang harusnya kita bisa menyambung tali-tali tersebut agar mendapatkan rezeki yang luas ya, sesuai dengan hadis yang disampaikan Rasulullah ingin meluaskan rezekinya gitu. Nah, ketika kita pulang kampung kan ini ya, mohon maaf saya izin sebentar.
Ya, saya lanjut ya. Jadi ketika kita mengunjungi keluarga, jangan cuma teman-teman mikir saya harus memberikan yang sangat gitu. Maknanya ya adalah yang terpenting niat dari teman-teman tersendiri gitu. Niat dari teman-teman sendiri untuk datang itu ke rumahnya, berkunjung satu sama lain itu niatnya apa gitu kan. Niatnya apa? Menyambung tali silaturahmi itu niatnya apa? Kalau hanya kita niat sebagai kan sudah istilahnya tradisi bun gitu kan. Sudah tradisi, sudah biasa dijalankan dari hari raya, dari tahun ke tahun seperti itu bukan yang tepat. Maka sambunglah tali silaturahmi atas dasar kasih sayangnya kepada Allah gitu. Ketika teman-teman ya sayang kepada Allah, maka Allah akan menyayangi kita. Maksudnya sayang kepada Allah bagaimana? Sayangnya itu berarti kita mau menjalankan ibadah-ibadah yang sudah Allah perintahkan atas dasar suka dan rela. Suka rela gitu ya. Bukan atas dasar itu sudah tradisi, itu sudah kewajiban saya mengunjungi orang tua dan kerabat, itu sudah kebiasaan di setiap kali Idul Fitri dan lain sebagainya gitu. Nah, kadang-kadang disinilah kita yang salah makna, yang nggak tepat maknanya. Menyambung tali silaturahmi itu harus didasarkan niat hanya karena dan untuk Allah semata. Bukan hanya ingin diluaskan rezekinya. Kan itu hadisnya bukan supaya rezeki saya lupa gitu. Rezekinya di sana ada senyum, di sana ada rasa bahagia dari orang lain gitu kan, maka akan ada proses saling memberi dan menerima, dan akhirnya ada energi terima dan kasih gitu. Terima kasih dan energi terima kasih ini sudah pernah di-spill Bunda Susan di grup terapi pekan lalu gitu. Nah, nanti Bunda Susan akan nyambungin lagi gitu. Nah, di sana tali silaturahmi yang ingin kita jalin kepada orang lain itu harus mengandung unsur-unsur mengutamakan Allah. Bukan untuk sekedar menunaikan kewajiban saja, bukan untuk sekedar mengikuti tradisi saja. Maka ketika kita benar-benar hatinya terikat gitu ya, saya ini menjalankan ibadah. Silaturahmi itu ibadah kepada Allah, maka saya ya Allah meniatkan bersilaturahmi. Kemarin saat mengunjungi teman-temannya atau saat mengunjungi keluarganya, pakai afirmasi nggak teman-teman? Saya mau berkunjung ke rumah orang tua saya karenamu lillahi ta'ala. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia bertemu dengan orang tua saya. Alhamdulillah rezeki saya melimpah karenamu. Itu pakai afirmasi dulu. Apa memang karena harus kita wujudkan di dalam alam bawah sadar kita supaya bisa segera mewujud nyata seperti itu. Nah, ketika ada hari raya, kadang-kadang kita saat kumpul itu ya, nggak enaknya itu apa? Saat Lebaran biasanya dia kumpul dengan kakak, adik, paman, dan keluarga-keluarga yang lain, itu bisa jadi menjadi ajang pamer baju Lebaran yang beberapa, kemudian pamer HP ya, keluaran terbaru apa bukan, mesti dilihatin. Nah, kamu HP-nya apa? Mesti kayak gitu. Percaya nggak? Apalagi anak-anak muda. Kemudian jadi ajang gosip. Ya, ajang gosip bagaimana Bun? Biasanya saling menggibah. Wah, tetangga saya nih di Jakarta nih, begini. Gitu. Nah, seperti inilah momen-momen hari raya yang kadang seharusnya kita bisa hindari. Saling menjuliti satu sama lain. Akibatnya apa? Energi kita yang tadinya mau kita jaga saat bulan Ramadan nggak terasa bocor. Kadang-kadang kita ikut dalam prosesi gibah itu. Kadang-kadang kita ikut larut ke dalam prosesi gosip itu. Wah, ada gosip apa nih di kota gitu kan. Pengen ngedahin kepo gitu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita kadang-kadang nggak inget yang namanya jurus MR, disiplin kata. Sadar nggak sadar. Yang namanya perisai itu kan, tadi Bunda Susan udah bilang, ada perisai rezeki yang sering kita nggak terasa. Perisai yang sering kita nggak terasa. Ya, yang namanya dosa itu. Tapi ketika orang mengetahui perbuatan itu nggak benar, kita jadi malu. Itulah yang dinamakan dosa.
Ya, contohnya korupsi ya, koruptor senang banget ambilin uang enak, nikmatin uang korupsi gitu kan. Tapi ketika itu diketahui oleh orang lain, dia malu, merasa nggak enak sendiri gitu. Nah, itu udah tahu ya. Nah, inilah yang harus kemarin atau mungkin teman-teman yang masih berada di kampung ya, teman-teman yang masih ada di kampung belum pulang lagi ke kota gitu. Tolong kalau menjumpai keluarganya, kerabatnya yang memiliki energi yang demikian, diingatkan jika teman-teman mampu. Kalau belum mampu, maka ada hal-hal yang nanti ya spill bagaimana cara melakukan supaya kita nggak ikut ke dalam hal-hal energi bocor tersebut. Nah, lalu teman-teman harus memahami dulu, orang yang suka pamer, gosip, gibah, julid, kemudian membuli kita gitu kan, kita belum sukses, belum kaya, belum banyak harta, belum punya mobil, motor masih kredit, umpama ada yang nggak gitu ya. Maka yang harus kita perbaikin bukan kita langsung memperbaiki mereka, tapi kita perbaiki kita dulu dan berikan pemakluman. Mereka berkata demikian sebenarnya karena mereka itu memiliki banyak luka batin. Iya, orang-orang yang suka membuli itu sebenarnya adalah orang-orang yang banyak luka batinnya gitu. Lalu mengapa sih kalau tiba-tiba mereka ujuk-ujuk membuli kita? Apa yang harus kita lakukan? Orang yang suka membuli, dia tidak peduli dengan norma sosial. Jadi nggak peduli status kita apa. Yang terpenting bagi dia, saya bisa mengeluarkan emosi saya, kata-kata yang bisa keluar dari mulut saya gitu kan, dan saya merasa happy. Kadang-kadang itu daya, saya kan bercanda kok sama kamu gitu kan. Kadang-kadang itu menjadi budaya untuk membandingkan, kan sudah umum gitu kan. Ini nastar A yang kamu bikin sama B yang saya beli enakan yang B loh, kamu bikin starnya kurang ini loh. Sakit nggak? Kita sudah berusaha bikin susah payah tapi dia membanding-bandingkan gitu kan. Ya kan? Nah, atau kadang yang saya pernah lihat gitu ya, di saat momen hari raya saya datang berkunjung ke sebuah keluarga waktu kecil. Nah, di sana itu orang tuanya itu membandingkan ya, si anak satu, yang kedua, yang ketiga. Dia membandingkan itu secara terang-terangan di depan tamunya. Sakit banget nggak? Misalnya kayak gini, si A rumahnya di Jakarta, bawa oleh-oleh, ada baju, ada sarung, ada kue gitu kan, lengkap. Nah, si B ya kan, profesinya hanya seorang PNS biasa, dia bawa oleh-oleh tetap ya, bawa oleh-oleh ini begitu. Nah, si A ini bekerjanya luar negeri, ya kadang-kadang bawa oleh-oleh dari luar negeri. Nah, si C, si adik bungsu gitu kan, bekerja aja baru merintis gitu. Dia hanya mau membelikan bapaknya sarung. Nah, itu dijadikan omongan, apalagi kita. Wah, anak kita lu pegawai KB tapi saya nggak oleh-oleh paling akeh gitu. Anak saya itu 3 pegawai semua, tapi yang membawa oleh-oleh paling banyak itu kok cuma si sulung ya. Dia membawa ini dari luar negeri loh, sampai diliatin bajunya gitu. Dan sampai ya Allah gitu. Saya sebagai tamu hanya mandang aja bengong gitu. Sampai segitunya. Bagaimana perasaan anaknya gitu kan? Kenapa tidak ada empati buat anaknya gitu? Dan sepertinya sebuah kebanggaan dari status sosial. Kalau saya punya anak-anak begini gitu kan. Anakku 7 yang nggak jadi 1. Nah, itu diceritakan juga gitu. Kasian banget atas korban bullying ini. Jadi seolah-olah tetangganya itu memvalidasi itu bahwa kalau momen hari raya itu harus ada orang-orang sukses yang datang ke rumah gitu. Harus seperti itu. Mereka itu hanya peduli diri mereka sendiri, mereka kurang rasa empati, nggak peduli orang lain. Gitu. Yang penting saya seperti ini keadaan saya saat Lebaran gitu kan. Orang-orang yang memberi saya sesuatu, kalau mereka kurang menarik ya saya ucapkan saja gitu. Itu sering terjadi terutama di desa-desa, dan saya yakin di kota pun ada gitu kan. Jadi sebenarnya orang-orang yang suka membuli ini gitu, mereka itu mengalihkan perhatian dari luka batin yang mereka miliki sendiri, supaya mereka bisa mendapat validasi dari orang lain. Mereka itu hebat karena bisa mengecilkan arti orang lain di hadapan
orang lain gitu. Mengecilkan artis si A di hadapan si B gitu. Kadang-kadang seperti itu. Itu yang sering dilakukan. Ya, itu yang sering dilakukan orang-orang saat hari raya. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan? Biasanya orang-orang yang suka membuli ini mengucapkan hal-hal yang demikian, ya. Mereka merasa lebih baik dari yang lain. Mereka merasa pencapaiannya atau status sosial mereka itu lebih bagus segala-galanya. Maka mereka menggunakan bulian sebagai cara untuk menegaskan dominasi mereka di dalam kelompok. Kadang-kadang kayak gini. Pernah saya jumpai ya saat hari raya pas masa kecil gitu kan. Kamu ya om saya ya, mohon maaf saya tidak mengumbar aib tapi ini menjadi ibrah ya. Saya ceritakan untuk menjadikan ibrah. Kamu udah sekolah kuliah di mana gitu kan? Saya kuliahnya di sini om gitu kan. Oh kalau anakku kuliahnya negeri gitu. Dia berkata demikian untuk memvalidasi status sosialnya. Saya lebih mampu daripada orang tua. Ya alhamdulillah om, saya ikut senang gitu kan. Terus next time beberapa tahun ya. Kemudian kamu umurnya berapa sekarang? Ya. Kok kamu belum nikah juga? Nanti keburu tua loh. Kadang-kadang seperti itu gitu. Kadang secara nggak langsung orang-orang tua sebenarnya sih tujuannya baik, tapi disiplin kata yang dia ucapkan dia enggak nginget lagi apakah ini bisa diterima orang lain, ini menyakiti hatinya atau tidak gitu. Nah, kadang-kadang orang yang suka membuli itu adalah orang yang memiliki masalah pribadi atau merasa tidak aman dengan dirinya sendiri sehingga seringkali mencari pelampiasan kepada orang lain. Mencari pelampiasan bagaimana? Misalnya kayak gini, ada orang yang terluka, punya banyak batin. Contohnya orang yang banyak amanah alias utang, gitu kan? Nah, saat di hari raya, apakah dia kemudian tidak membuli? Kebanyakan malahan orang-orang yang mohon maaf belum banyak hartanya atau banyak amanahnya itu malah suka membeli. Kadang mintanya kayak gini, kamu kan udah sukses gitu kan, kamu kan udah sukses nih, kok kamu nggak mau sedekah yang banyak sama aku gitu kan? Wah, menang orang sudah menjadi PNS ya gitu kan. Jadi sekarang kamu itu sombong ya, kamu banyak belagu. Dia melawan orang lain. Itu padahal belum tentu yang dia mintai uangnya itu orang yang sombong gitu. Kan padahal tujuannya ya tidak memberi dia uang supaya dia mau berusaha gitu. Kadang kan ada orang yang seperti itu minta-minta gitu kan. Nah, contoh orang yang sering dikritik ya dalam pekerjaannya itu malah suka mengkritik orang lain juga. Kamu sudah bisa apa sekarang dalam bekerja? Udah tahu belum? Ada sebuah teknologi yang namanya artificial intelligence yang bisa memudahkan kamu untuk bekerja gitu. Nah, dia merasa sok jago gitu. Saya bisa Canva, saya bisa begini, saya bisa begitu gitu. Dia merasa lebih baik. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang malas dan mager gitu. Hanya melihat scroll saja, dia hanya berhalusinasi aja gitu. Kadang-kadang seperti itu. Yang kadang saya dengan ilahnya menjadi yang lasik, ada orang baik sih ya sering membeli fisik gitu kan, kamu kok sekarang gemuk banget, padahal saya merasa nggak makannya jadi juga nggak banyak mandi seperti itu. Oke, kadang-kadang saya bilang daripada saya perpanjang masalah, oke, saya memang gemuk gitu, saya memang gemuk. Apakah kamu mau minta lemaknya gitu? Kadang-kadang saya bilang kayak gitu ya. Nah, kadang-kadang kita suka ya memvalidasi diri kita itu seperti omongin. Nah, kadang-kadang itu kalau teman-teman masukkan ke dalam alam bawah sadar teman-teman itu menjadi sebuah habit, kayak kita akan menjadi minder sendiri. Nah, ada yang mengatakan teman-teman nggak sukses ya, kemudian teman-teman belum punya uang banyak, atau mungkin sederhananya kayak gini, ada yang bilang bahwa teman-teman itu ikut MR apa sih keajaibannya?
ada yang bully, sering, sering banget yang kita temukan. Ikut MR itu kamu ajaib apa? Kan mengolok-olok kan? Karena mengkritik kan gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Nah, kadang-kadang jangan berpikir bahwa perilaku itu adalah perilaku yang normal. Tapi bagaimana sih supaya kita tidak terjebak dalam energi yang dia kirimkan buat kita? Pertama, ambil sikap, diam aja gitu, biasa aja dulu, ya kan? Saya tahu mereka harusnya sama membuli balik orang lain sebagai pelampiasan dendamnya. Harusnya tidak seperti itu. Tapi sadar nggak sadar, muncul dari alam pikiran bawah sadar kita. Itu kayak emang itu bisa jadiin bahan bercandaan gitu kan? Kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin itu menjadi bahan candaan. Nah, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Lantas apa? Bagaimana ketika kita akan menghadapi orang-orang yang melakukan bullying itu? Akar masalah dari orang-orang yang suka membuli itu biasanya adalah mereka insecure. Mereka merasa tidak aman. Saya akan merasa aman kalau saya membuli orang lain. Mereka memiliki harga diri yang rendah. Orang yang suka membuli itu seringkali memiliki rasa tidak aman dalam dirinya. Mereka mungkin merasa kurang dalam aspek tertentu, padahal mereka mungkin status sosialnya tinggi gitu kan. Nguliahin anaknya ke luar negeri gitu kan, penampilannya mentereng gitu. Tapi kenapa sih kok masih juga mereka merendahkan orang lain? Sebenarnya itu muncul dari rasa kurang bersyukur. Maka seseorang yang tidak puas atas pekerjaannya justru sering mengejek pekerjaan orang lain saat kumpul dengan keluarganya gitu. Iya, contohnya ya, kalau teman-teman memperhatikan ya, kadang-kadang ada ya tayangan atau tontonan di saat sahur kemarin atau di saat buka puasa kemarin yang ditontonkan adalah keluarga artis atau sebuah situasi komedi. Ya, kelihatan itu bercanda sih karena komedi bun gitu kan. Tapi meskipun itu sebagai tayangan hiburan, teman-teman, saya bukan nggak suka dengan komedi, tapi baiknya kita memiliki filter mana komedi yang benar dan mana komedi yang menghina orang lain. Kadang ada loh, kita kelihatannya komedi tapi ternyata itu menghina orang lain, mengejek orang lain gitu. Nah, meskipun yang jadi korbannya itu kelihatannya ketawa-ketawa, tapi saya sering melihat di YouTube atau di sosmed yang lain, behind the scene-nya, di belakang kamera, mereka beneran sakit hati dan bahkan saling unfollow di sosmed masing-masing, tidak berteman lagi. Artis-artis tuh pada berantem karena masalah pekerjaan gitu. Saat tampil di depan televisi kelihatannya sih oke-oke aja, tetapi setelah di belakang layar gitu kan, karena rasa sakit yang ditimbulkan dari kata, maka berhati-hatilah menjaga disiplin kata gitu kan. Kemudian ada pola asuh ya, mereka orang-orang yang suka membuli itu ada pola asuh dan lingkungan yang tidak sehat. Banyak pelaku bully ya tumbuh di lingkungan yang penuh kritik, penuh cemoohan. Jadi dalam alam pikiran bawah sadar mereka ya seperti itu yang tertanam gitu. Mereka mempunyai benih-benih tanaman yang tidak baik, merendahkan orang lain. Nah, sehingga mereka merasa bahwa ketika saya membuli, maka itu saya memiliki kekuatan. Contoh, anak yang sering diejek oleh keluarganya karena nilai sekolahnya jelek. Ya kan ada. Kamu nilainya berapa, Dek? Wah, Bu, saya dapat nilainya 30. Kemudian kakaknya, kakak berapa? Oh, saya dapatnya 90, Bu. Nah, adik, kamu goblok gitu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Itu kita memvalidasi si anak itu menjadi bodoh ya. Hati-hati, ucapan adalah doa, apalagi jika itu terlontar dari mulutnya orang tua. Maka sebisa mungkin kalau ada perilaku anak yang tidak baik, jangan ucapkan kata-kata yang tidak baik atau mengejek anak tersebut. Kalau diejek nanti anaknya akan tumbuh menjadi seorang anak yang insecure, tidak akan menjadi generasi robani, karena tidak akan bisa menjadi anak yang menghargai orang tua. Lalu gimana mau menghargai orang tua? Orang tuanya juga nggak mau menghargai anaknya. Anaknya berkata apa sendiri malah dibentak-bentak gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang suka membuli itu ya, mereka itu butuh akan dominasi dan kendali. Sebagian orang merasa harus menunjukkan kekuasaan atau dominasi agar dihormati atau dianggap unggul
dalam suatu kelompok gitu. Jadi mereka menggunakan Bali ini sebagai tempat untuk menunjukkan status saya, posisi saya bahwa saya adalah orang yang kuat gitu. Saya punya kekuatan ya. Orang yang ingin selalu tampil narsistik ya, narsis. Narsis itu menjadi orang yang bisa menjadi pusat perhatian bagi orang lain saat kumpul gitu. Dan menunjukkan bahwa I have the power. Saya adalah orang yang berkuasa. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Meskipun dia orangnya mungkin bukan orang yang kaya. Saya sering menjumpai itu. Ya, saat lebaran saya sering menjumpai orang yang demikian gitu. Yang keempat, orang yang kurang empati dan kesadaran sosial. Ada juga orang yang membuli karena tidak memiliki kepekaan terhadap perasaannya kepada orang lain. Mereka tidak mau memahami orang lain dan tidak peduli apakah orang itu tersakiti atau enggak. Nah, pokoknya mereka terus komentar, wah kamu gemuk, makan mulu. Kemudian ada yang komentar status ya, status misalnya status single, janda atau duda gitu kan. Wah kamu nggak kawin-kawin ya, kamu nggak laku gitu kan. Wah kamu jadi janda terus nggak bosan ya, kamu jadi janda gitu. Kenapa sih kamu jadi duda ya? Kenapa kamu nggak mencari istri gitu? Nah padahal itu topik yang sensitif yang harusnya tidak kita ucapkan. Karena itu tidak sesuai dengan tempatnya. Karena belum tentu kalau kita ada di posisi mereka, kita suka diperlakukan seperti itu gitu kan. Tapi mereka nggak mikir, bodo amat. Yang penting saya ngomong kok, saya cuma ngomong aja gitu kan. Ya sih bagus, pengen menyelamati nyemangatin supaya orang tersebut segera menikah gitu kan. Jadi janda mulu, jadi duda mulu, nggak kawin-kawin gitu kan. Bagus, tapi kata-katanya perhatikan gitu kan. Apakah itu kata-kata Bali atau sebaliknya gitu. Nah, maka ketika si tukang bully ini menjadi korban dalam kegiatan Bali, dia pernah menjadi korban di masa lalu. Dan mereka menjadikan itu adalah sebagai ajang balas dendam. Gitu. Karena dulu sering diejek, maka saya akan mengejek juga orang lain. Dan sadar nggak sadar mungkin saja itu terjadi di anak-anak kita. Pernahkah kita menanamkan benih atau bibit kebencian atau bibit bullying kepada anak-anak kita? Disadari dulu, gitu kan. Nah, apakah mereka kemudian saat ini melakukan hal yang sama kepada teman-teman? Orang tuanya harus meneliti. Gitu. Anak-anak saya pernah nggak seperti itu? Orang-orang yang suka bullying, menghina orang lain, itu memiliki tingkat kesulitan mengelola emosi dan stres. Mereka suka membuli karena sedang mengalami banyak tekanan dalam hidup. Nggak puas dengan pekerjaannya, ingin menjatuhkan orang lain. Ya, kemudian merasa paling baik dari orang lain gitu. Fisik saya lebih baik dari dia meskipun dia gendut, tapi kan dia punya kelebihan. Dia lebih kaya, dia pintar ngomong, nggak kayak kamu, kurus gitu. Tapi miskin gitu. Kenapa kamu membuli dia yang gendut gitu? Kadang-kadang harusnya diingatin gitu orang-orang yang demikian. Ya. Orang-orang yang sedang mengalami masalah keuangan tapi malah mengejek orang lain. Biasa jadi ya, dia sedang melampiaskan frustasinya. Dan orang-orang yang demikian itu biasanya kurang pendidikan secara emosional, sosial maupun spiritualnya. Ya, saya nggak ngurusin orang lain. Yang penting saya happy. Saya sudah mengeluarkan sampah batin saya ke orang lain. Gitu. Nah, seseorang tidak pernah diajarkan bagaimana etika, menyampaikan kritik, bagaimana adabnya, malah menggunakan ejekan untuk cara komunikasi. Ini adalah orang-orang toksik. Orang-orang yang butuh kita sadarkan sebenarnya harus disadarkan gitu. Bukan kita yang kemudian ada orang yang bullying kita malah ikut-ikutan sakit hati gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah menjadi pribadi magnet rezeki? Ya kalau ya ini yang diajarkan oleh Gurunda Ustadz Masrul. Kalau ada orang yang mengejek, kalau ada orang yang menghina kita, langkah yang pertama diem. Nggak usah ngomong yang apalagi ngomong panjang gitu kan. Gak usah ngomong, apalagi didengarkan tuh orang tadi ngomongin saya apa gitu ya, nggak usah buat apa ya, karena itu akan menjadi energi negatif buat kita kalau kita masukkan ke dalam hati, didengarin bener gitu kan. Nanti saya mau balas nanti jadi dendam kan, nggak baik. Mengambil energi makan sendiri. Iya kan, mereka mengeluarkan energi negatif dan seharusnya kita memiliki energi positif, ya kan? Sebagai orang pengamal ilmu MR, kita harusnya punya benteng. Dan setelah mereka melakukan istilahnya
serangan energi perisainya itu, istilahnya perisai energinya kita itu benar dibilang istilahnya ngantem awake dewi. Biasanya kayak gitu. Orang-orang yang suka membuli lama ya, kita perhatikan. Saya sering memperhatikan gitu kan. Saya tahu ibu ini sering membuli saya. Ketemu saya dia selalu ngata-ngatain fisik saya gitu kan. Nah, saya sih santai aja. Ya, saya santai aja. Ibu kalau mau lemak saya ambil, saya dengan sukarela kasih. Kebetulan ibu kan kurang lemak, saya bilang gitu. Saya bilang gitu sambil bercanda juga gitu. Nah, itu bukan serangan balik sih sebenarnya. Saya sambil bilangnya sambil bercanda gitu. Nah, ibunya itu setelah itu gitu kan, beberapa bulan berikutnya terus saya dengar kabar bu nggak sehat, dia begini tambah badannya malah tambah habis, bilangnya seperti itu. Ya Allah subhanallah, saya doakan semoga dia cepat sehat kembali, semoga bisa hatinya melembut dan lain sebagainya. Jadi kayak kalau ketemu saya sekarang orangnya udah sehat sih alhamdulillah gitu, kayak malu sendiri gitu, jadi dia udah nggak pernah ngomong apa-apa lagi gitu. Ketemu saya udah nggak ngomong apa-apa lagi, cuma senyum aja, makasih, selamat pagi mbak gitu dan lain sebagainya gitu. Kayak udah sadar gitu. Alhamdulillah gitu ya. Nah, teman-teman sudah pernah saya ajari ya, kalau ketemu dengan orang-orang yang energinya toksik, lakukan praktek tangkal energi vampire di tempat gitu kan. Jadi jangan terlalu terbawa arusnya, dan lakukan praktek yang sudah pernah Bunda Susana ajarkan. Bagaimana cara menambal energi bocor, karena sudah terlanjur mendengar sih, udah terlanjur ngedengerin ya, sudah terlanjur masuk ke hati bun gitu. Orangnya tadi ngebully saya gitu. Nah, jalankan itu, bagaimana cara menangkal energi bocornya. Nah, kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah muliakan dan doakan. Doanya ini ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah, berilah petunjuk kepada mereka ya, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Kemudian ada di surat Al-A'raf ayat yang ke-126. Rabbana afrik alaina sabron wa tawafana muslimin. Ucapan yang terzikirkan. Kalau teman-teman sudah benar-benar habis kesabarannya menghadapi dia yang suka membuli kita, maka doakan, muliakan, bahagiakan. Jurus terumbu karangnya main, ya kan? Jurus merawat terumbu karangnya main. Doakan, muliakan, bahagiakan. Bawa taubat, jadikan cermin buat diri kita. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Cukup lawan dengan energi doa dan diam. Tinggalkan mereka yang sedang ngobrol di sana, menghibah di sana. Alasan gitu, maaf ya saya mau ke belakang dulu, mau pipis gitu. Ketika habis dibully nih, maaf ya saya mau ke belakang dulu gitu, saya mau ambil minum, kan mudah gitu kan. Ya, jangan ikut dalam majelis hibah atau majelis yang kurang baik ya. Terima kasih. Semangat beribadah ya. Mendapatkan energi kebaikannya semakin banyak ya, kemudian semakin istiqomah dalam belajarnya, karena memang itu satu-satunya cara supaya kita ini selalu senantiasa menjadi pribadi yang ajaib begitu ya. Bunda Susan ini alhamdulillah sudah selesai, dan kita akan segera melakukan riyadhah ya, membaca surat Al-Waqiah berjamaah. Dan waktu tempat saya kembalikan kepada Bunda Susan Arkanisa. Silakan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Pita. Materinya adalah untuk memperkuat bagaimana mental kita menghadapi situasi atau keadaan apapun di luaran diri kita, gitu ya. Karena kita itu tidak bisa mengendalikan situasi, ya, kita tidak bisa memilih kejadian apa yang akan saya alami, karena itu semua udah Allah atur ya. Nah, pada waktu kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, baik julid, menghina, merendahkan gitu, memojokkan, menyalahkan dan lain-lain, ya kita harus hadapi gitu ya. Dihadapinya bukan dengan ngotot, bukan dengan menolaknya, bukan, tetapi justru harus bisa menghadapinya. Apalagi kita sudah berbekal ilmu ya, jadi kita harus siap dalam kondisi apapun, karena pada saat kita
memiliki ilmu ya yang sudah kita rutin jalankan, kita rutinkan mengaksesnya ya, ilmu magnet rezeki yang khususnya ada di Arta MR ini, dan juga bersama gurunda kita Ustadz Nasrullah yang mungkin pas ada seperti kemarin ya COMR ya, kemudian ada kegiatan Ramadan yang seperti kemarin itu kita ikut ya, kemudian mungkin ada kegiatan online atau offline ya, kita bersama gurunda Ustadz Nasrullah kita berlatih bersama. Adalah untuk apa teman-teman? Sebenarnya adalah untuk bisa meningkatkan skill kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Ya tentunya adalah seperti itu tadi ya, yang bersifat mungkin personal gitu ya, yang bersifat personal. Nah apalagi yang bersifat kolektif gitu ya. Kalau bersifat kolektif itu dahsyat gitu ya. Saya pernah mengalaminya gitu ya. Pernah mengalaminya bersifat kolektif ya, itu beberapa kali karena memang pada saat kita memegang ya sebuah amanah ya, contoh misalnya mengimami sebuah bacaan zikir gitu ya, itu kan membutuhkan mental yang kuat. Kali Allah memberikan ada uji coba gitu ya, bagaimana nih dengan ada situasi yang tidak mudah bersifat kolektif. Kalau tadi yang Bunda Pita kan bersifatnya personal ya, misalnya mengatakan oh sekarang subur ya gitu, biasa saya juga iya Bunda kok sekarang ya beres gitu. Gimana sih caranya langsing gitu aja ya kan. Pokoknya ketawa aja gitu ya kalau misalnya ini. Nah kemudian kalau mungkin semakin menggigit gitu ya, kayak tadi yang Bunda Pita rasakan itu. Nah itu tadi trik-triknya ya teman-teman ya, di samping ada trik-trik lain. Nah itu termasuknya adalah tantangan-tantangan saat teman-teman mau menaiki tangga-tangga keajaiban. Seperti itu halnya. Seperti itu halnya. Kalau teman-teman memang mau ajaib ya akan dapat bungkus permennya. Itu udah rumus teman-teman. Makanya pada saat ada tumbukan udah aja bahagia, sebahagia menerima keajaiban. Terima itu bungkusnya gitu kan. Karena pada saat kita mau disayang oleh Allah, kita juga harus mau menerima ya pahitnya, mau menerima manisnya. Kita jangan mau menerima manisnya saja tapi kemudian pahitnya kita tolak, jangan gitu. Karena apa? Malaikat mencatat di sekitaran kita, nanti akan melaporkan nih si A nggak mau kulitnya, maunya manisnya aja, nggak bisa gitu kan, kata Allah nggak bisa gitu. Kalau nggak mau terima kulitnya berarti dia nggak mampu gitu kan, dan dia nggak mau ajaib gitu kan. Makanya kita harus bisa meningkatkan skill ya teman-teman ya, skill kita dalam menghadapi tantangan, menghadapi tumbukan-tumbukan yang mungkin akan terjadi gitu ya. Dengan kita berlatih seperti ini ya, kemudian kita juga membersihkan jendela-jendela yang sempat buram gitu ya, menguatkan mental kita kembali dengan membaca Al-Quran ya, kemudian ada tausiahnya di awal dan mungkin nanti ada tanya jawabnya ya di akhir, yang ternyata itu semua rangkaiannya membentuk ada energi yang semakin powerful untuk bisa menarik material yang ada di kuantumnya, yaitu keajaiban gitu ya. Kepental terus Bunda. Sama di tempat saya juga sama Bunda Suhaibah ya, di tempat saya juga sama kepental. Maka saya pakai kuota biasa ini. Saya memang sengaja ya mengisi gitu ya, mengisi kuota ya. Kemudian saya pakai tethering HP karena pakai wifi ini kurang lancar. Dari tadi saya keluar masuk terus gitu, tapi tidak terasa ya di teman-teman, cuma di saya terasa sekali. Nah karena saya ingin pelayanan yang terbaik kepada teman-teman semua nanti saat riyadhah gitu ya. Nah saya sudah usaha ada tethering ya, dengan ada kuota tersendiri, memakai ada simpatik ini, insya Allah nanti lancar gitu ya. Nah teman-teman semua, kita akan ada poster ya, poster untuk mental kita, untuk meningkatkan skill kita menghadapi tantangan-tantangan di luar ya. Insya Allah nanti akan saya tambahkan ya
tambahkan ada 3 file ternyata untuk kita bisa meraih keajaiban demi keajaiban itu dengan mudah gitu ya. Ternyata cuma 3 aja langkahnya gitu ya. Yang mungkin kemarin-kemarin sudah dijelaskan ya cara ajaib itu apa aja gitu ya. Tapi ini dengan bahasa dan rumus yang berbeda. Tentunya adalah berkaitan dengan kegiatan kita seperti ini. Ternyata benar-benar teman-teman betul-betul memboster keajaiban diri kita itu mudah terjaga gitu ya. Dalam keadaan apapun, tidak mudahnya keadaan kita, situasi yang menderak, mungkin ada bungkus permen yang tidak nyaman, itu rasanya kayak wah keren aja, benar-benar sampai ke perasaan, kemudian tidak menyebabkan kita itu rendah energinya, tidak putus asa, tapi terus aja semangat gitu. Nah, bagaimana caranya? Insya Allah nanti ya, kalau misalnya waktunya cukup dan juga diizinkan oleh Allah, tentu diizinkan juga oleh teman-teman ya, akan saya sepil nanti ya, tidak panjang kok ya. Termasuknya adalah di dalamnya bagaimana untuk kita bisa menjalankan jurus terima dan kasih. Nah, ini nanti yang mewujudkan juga keajaiban itu semakin berdatangan. Dan ini saya juga praktekkan. Iya ternyata memang ya kayak gitu. Nah, saya ingin berbagi nanti teman-teman bagaimana cara untuk terima dan kasih itu gitu ya. Tentunya adalah dengan sesuai dengan kemampuan kita. Kalaupun teman-teman mau dipaksakan nih ya, the power of wah aku udah mau the power of ini aja wis pol-polan gitu ya. Ya enggak apa-apa asal memang mentalnya kuat gitu ya. Saya mau sedekah sekian nih, mau sedekah sekian misalnya gitu. Karena kan terima kasih ini berkaitan dengan ada sedekah. Nah, itu nanti akan kembalinya itu lebih banyak lagi, bahkan berlipat-lipat seperti itu ya. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, insya Allah nanti kalau situasi mengizinkan gitu ya, dan teman-teman semua juga ridho, nanti akan saya sepil ya 3 langkah keajaiban. Sebelumnya teman-teman semua, karena kita akan mengasah hati kita, mengupgrade dan mengupdate energi ya, vibrasi yang ada di dalam diri kita agar selalu dalam kondisi yang di atas 200 gitu ya. Jadi bahagianya itu di atas rata-rata teman-teman ya. Nanti teman-teman akan mudah sekali mengalami keajaiban demi keajaiban saat kita bisa selalu menjaga di situasi plus 6. Nah, bagaimanakah caranya? Dengan kita menggetarkan ya, ada ayat-ayat suci Al-Quran dengan cara jahar dan semangat, metodenya ala Bunda Susan ya, tahadus Link yang menghujam jiwa.